Good morning, my student. How are you today? Okay, now let me introduce myself first. My name is Merita Aristanti. You can call me Rita. I am an English teacher at SMK Negeri 1 Pandibatu. Sebelumnya di sini saya ingin mengucapkan selamat datang bagi seluruh siswa-siswi kelas 10. Selamat datang di SMK Negeri 1 Pandibatu. Mari kita semua tetap semangat belajar walaupun kita harus belajarnya dari rumah atau secara daring. Oke, ini adalah kali pertama kita melakukan pembelajaran daring, dan untuk materi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang how to introduce yourself. Apa sih itu how to introduce yourself? Jadi, how to introduce yourself di sini adalah maksudnya bagaimana cara kita dalam memperkenalkan diri. Kalian pasti pernah kan melakukan perkenalan diri, entah itu dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang bagaimana cara memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris. Dalam memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris, di sini ada dua cara, yaitu bisa menggunakan cara formal introduction dan yang kedua dengan cara informal introduction. Apa itu formal dan informal? Jadi bedanya adalah di sini, kalau yang formal introduction itu kita gunakan kalau kita mau memperkenalkan diri secara resmi. Dan untuk yang informal introduction ini kita gunakan kalau situasinya itu tidak resmi. Jadi di sini kapan kalian bisa menggunakan formal atau informal introduction? Di sini kalian harus bisa membedakan situasinya. Kalau situasinya itu kamu berada di dalam suasana atau acara resmi yang kalian hadapi orang-orang yang lebih dewasa, kalian menggunakannya yang formal introduction. Dan kalau kalian di acaranya yang lebih santai, yang dihadapi teman-teman kalian atau yang umurnya lebih muda, kalian bisa menggunakan yang informal introduction. Di sini perbedaan antara formal introduction dan informal introduction adalah dalam bagaimana cara greetingnya. Lihat di sini. Greetingnya kalau dia formal situation atau formal introduction, dia menggunakan greeting good morning, good afternoon, dan good evening. Kemudian memperkenalkan dirinya bisa dengan cara my name is Aprilia, atau bisa juga menggunakan may I introduce myself. My name is Aprilia. Bagian formal introduction ini sebelum menyebutkan nama, dia menggunakan ungkapan atau ekspresi dari permission dulu ya, asking permission, meminta izin dulu. Bisa menggunakan may I introduce myself, bisa menggunakan let me introduce myself, bisa juga menggunakan I would like to introduce myself. Baru disebutkan namanya. My name is, misalnya di situ contohnya my name is Aprilia. Dan untuk yang informal introduction di sini atau yang tidak resmi, kalian bisa menggunakan greeting hello atau hi. Kemudian sebutkan nama kalian. My name is Aprilia, contohnya di sini. Atau bisa juga hi, I am Aprilia. Oke, selanjutnya sekarang kita bahas bagaimana cara membuat perkenalan diri dalam bahasa Inggris secara baik dan benar. How to create a good introduction. Ya, di sini ada 3 bagian ya dalam perkenalan. Yang pertama itu ada opening, yang kedua ada main idea atau bisa disebut juga dengan konten. Ini berisi isi dari perkenalan. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga itu ada yang namanya closing, penutup. Sekarang kita bahas yang bagian openingnya dulu. Di sini bagian opening tadi ya terdiri dari 2 tipe dari pembukaannya. Bisa menggunakan formal, bisa juga informal. Tinggal kalian tentukan dulu bagaimana situasi yang kalian hadapi. Kalau formal, kalian bisa menggunakan contohnya di situ, lihat.
Good morning, I would like to introduce myself. My name is Aprilia. Atau kalian juga bisa menggunakan informal introduction. Kalian bisa menggunakan contohnya tuh seperti Hi friends, my name is Aprilia. Sekarang bagian yang kedua yaitu ada main idea. Di sini isinya konten atau isi dari perkenalan itu ya. Namanya perkenalan diri berarti kontennya apa-apa aja. Ya, pertama di sini harus ada namanya dulu. Namanya siapa? Di sini ada dua jenisnya ya. Yang pertama yang harus kalian sebutkan yaitu nama asli atau lengkap. Kemudian yang kedua nama panggilan atau nickname. Lihat bagian contohnya. Pertama bisa kalian ungkapkan dengan my name is Aprilia, my nickname is Lia, atau bisa juga dengan my name is Aprilia, you can call me Lia. Pertama kalian sebutkan nama lengkap kalian, yang kedua kalian sebutkan nama panggilan kalian. Sekarang setelah name, isi konten yang kedua yaitu ada place and date born atau age. Di sini kalian bisa menyebutkan tempat dan tanggal lahir kalian atau bisa juga langsung menyebutkan umur. Kalau kalian ingin menyebutkan tempat dan tanggal lahir, lihat contohnya bagaimana cara mengungkapkannya. Di sini I was born in Pulang Pisau on the 6th June 2004. Dan kalau kalian ingin langsung mengungkapkan umur, kalian bisa mengungkapkannya dengan cara I am 15 years old. Atau bisa juga kalian sebutkan dengan my age is 15 years old. Sekarang bagian konten yang ketiga yaitu ada address. Gimana address? Address ini alamat ya, alamat kalian itu di mana? Di sini contohnya, kalau kalian mau bilang kamu itu dari mana, I am from, misalnya di sini ya, saya dari Pulang Pisau. I am from Pulang Pisau. Atau kalian juga bisa memakai cara yang kedua. Di sini yang kedua ini hanya menyebutkan kotanya saja. Misalnya, saya tinggal di Pulang Pisau. Kalian bisa mengungkapkannya dengan I live in Pulang Pisau. Kemudian untuk cara yang ketiga di sini kalian mau menyebutkan secara lebih rinci. Ya, kalau lebih rinci ada jalannya, ada nomor rumahnya, kalian bisa menggunakan cara yang ketiga dan cara yang keempat. Contohnya, I live at HM Soeharto Street number 73, atau bisa juga my address is at HM Soeharto Street number 73. Kemudian isi konten yang keempat itu ada yang namanya job. Jadi di sini kalian dalam perkenalan kontennya itu bisa kalian tambahin juga pekerjaan kalian. Kalian sebutkan pekerjaan kalian. Misalnya pekerjaan kalian itu masih siswa. Berarti kalian sebutkan aja I am a student. Selain keempat isi konten yang sudah kita bahas, kalian juga masih bisa menambahkan seperti status, hobi, atau agama di dalam konten ini ya. Sekarang setelah konten kita masuk ke bagian yang ketiga dari perkenalan yaitu closing atau penutup. Di sini ungkapan yang bisa kita gunakan, di sini ada Ibu kasih 3 contohnya ya. Yang pertama, kalian bisa menggunakan thanks for your attention, nice to see you, atau bisa juga menggunakan cara yang kedua, I think that's all, thank you, atau menggunakan cara yang ketiga, I think that's enough, nice to meet you. Untuk lebih jelasnya, kita langsung lihat ke contohnya ya. Di sini saya memberikan contoh memperkenalkan diri dengan menggunakan yang informal situation. Kalian lihat. Hi friend, my name is Aprilia. You can call me Lia. I am 15 years old. I live at HM Soeharto Street number 73. I am a student at SMK Negeri 1 Pandi Batu. I think that's all. Thanks for your attention. Nice to meet you. Di sini jelas ya. Di sini ada 3 bagian yaitu
opening, kemudian main idea atau konten, kemudian yang ketiga closing. Yang pertama itu hi friend. Di sini dia yang masuk bagian opening. Kemudian yang kedua itu yang warnanya hitam, di situ adalah bagian dari konten. Kemudian yang ketiga yang berwarna biru, di situ bagian dari closing. Oke, demikianlah tadi pembelajaran kali ini. Nantikan pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa kalian coba di rumah. Coba kalian buat perkenalan diri kalian masing-masing dalam bahasa Inggris sesuai dengan tata cara yang sudah diajarkan. Apabila masih ada pertanyaan atau masih kurang jelas, kalian bisa komen di bagian komentar. Thanks for watching. See you. Bye-bye.